Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rangkaian pegas. Ada rangkaian seri, paralel, dan campuran. Sama halnya ketika kalian mempelajari tentang rangkaian seri paralelnya resistor pada waktu kalian kelas 10. Ini juga sama, pegas juga bisa dicerangkai secara seri maupun paralel. Kita awali dari seri dulu. Jadi seri itu artinya disambung menyambung terus seperti ini ya. Ini kita sambung. Bebas, ada berapa saja bebas. Kebetulan ini saya membuatnya 3. Setiap pegas punya konstanta pegas. Nih, kalau untuk pegas 1 konstanta pegasnya K1, pegas 2 konstanta pegasnya K2, dan pegas 3 konstanta pegasnya K3. Nah, nanti bagaimana kita mencari pertambahan panjangnya, atau mungkin berapa besar gaya yang diperlukan untuk menambah panjang sekian ketika ditarik dan yang lain-lain. Seperti itu, maka kita perlu yang namanya konstanta pegas pengganti. Jadi ini ada K1, ada K2, ada K3. Karena ini sudah bergabung menjadi satu sistem, maka nanti akan ada konstanta pegas pengganti serinya. Seperti itu. Bagaimana cara mencarinya? Ini adalah kebalikan dari ketika kalian mempelajari rangkaian serinya resistor. Dulu kalau kalian mempelajari rangkaian seri resistor, kalau pada rangkaian seri langsung kita jumlahkan R pengganti serinya, kan itu. R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, yang paralel sama kita jumlahkan tapi dalam bentuk seper. 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kalau pada rangkaian pegas ini kebalikannya. Jadi untuk rangkaian pegas ini K pengganti serinya, jadi 1 per K seri itu sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Tergantung berapa banyaknya ini nanti pegas. Kalau ada 5 ya sudah, kita tambahkan sampai 5. Kebetulan saya memberi contohnya hanya 3. Nanti muncul, setelah ini kita jumlahkan, nanti tinggal kita balik, maka nanti muncul yang namanya konstanta pegas pengganti seri. Ini konstanta pegas pengganti seri. Seri satuannya Newton per meter atau Newton per centimeter juga boleh. Dan nanti bagaimana hubungannya dengan F atau K? Kalau dulu kalian menentukan besarnya gaya pegas itu kan K dikalikan delta X. Ini ditarik dengan gaya berapa F-nya, nanti akan bertambah panjang berapa. Delta X ini adalah pertambahan panjang. Tambahan panjang. Lah, yang jadi permasalahan di sini nanti, sekarang K yang dipakai yang mana? Ini ada 3K. Karena ini suatu sistem, maka K-nya adalah pengganti serinya. Oh, berarti F itu sama dengan K pengganti seri dikalikan delta X. Seperti itu untuk rangkaian serinya. Jadi F-nya ini adalah gaya pegas. Gaya pegas satuannya Newton. Seperti itu. Ini untuk rangkaian serinya ya. Sekarang kita masuk pada rangkaian paralelnya. Yang kedua, rangkaian paralel. Nah, ini kalau yang rangkaian paralel ini jauh lebih mudah. Jadi kalau rangkaian paralel ini ada beberapa pegas yang disusun digabung tetapi tidak sambung menyambung. Tapi penggabungannya seperti ini: pegas 1, pegas 2, pegas 3. Nah, ini misalkan ini ada gaya F. Ini ada K1, K2, K3. Seperti yang saya katakan, ini kebalikan dari kita membahas hukum Ohm. Membahas rangkaian seri paralelnya untuk resistor. Kalau yang ini justru kebalikannya. Kalau pada rangkaian paralel, K pengganti paralelnya langsung kita jumlahkan. Biasa, K1 ditambah K2 ditambah K3. Tergantung berapa banyak ini yang kita paralelkan. Seperti itu. Nah, kaitannya dengan F nanti bagaimana? F kemarin sama dengan K dikalikan delta X. Maka K di sini karena ini sudah menjadi satu sistem, ada 3, kebetulan 3. Maka kita tidak menggunakan K1 saja atau K2 saja atau K3 saja. Tetapi kita menggunakan K secara total. Oh, K pengganti paralel dikalikan delta
delta X F. Nah ini gaya begasnya, Nah, oke, sekarang kita sudah ketemu seperti ini. Nah, bagaimana seandainya rangkaiannya campuran? Rangkaian campuran bebas saja. Kalau rangkaian campuran tergantung bentuk rangkaiannya seperti apa. Misal seperti ini. Ini ada dua pegas di paralel dulu. Seperti ini, baru di seri ini K1, K2, K3. Nanti penyelesaiannya bagaimana kalau seperti ini? Oke, penyelesaiannya yang pertama kita paralelkan dulu ya. K paralel dulu berarti K1 kita tambah dengan K2. K paralel ketemu. Hasilnya ini kita seri dengan K3. Oh, berarti K pengganti serinya. Ini berarti 1 per K seri sama dengan 1 per K paralel, karena ini sudah di 2 ini sudah digantikan oleh KP. Maka ini tinggal KP dengan K3 ditambah dengan 1 per K3. Atau kalau yang paling mudah gini ya. Ini kalau setelah ini kita paralelkan, nanti hasilnya akan seperti ini. K1 dengan K2 kita paralelkan, berarti dia menjadi KP. K3 tetap di sini ya. Jadi ini setelah diparalel, oh ini menjadi KP. Maka KP dengan K3 ini adalah seri. K pengganti serinya ini. Maka ketemu K totalnya ini adalah ini. Ini KS-nya berapa? K totalnya. Jadi langkah pertama kita selesaikan dulu. Jadi berpikir yang luas dulu. Yang bisa diselesaikan yang mana? Kebetulan yang bisa diselesaikan adalah K1 dengan K2 dulu. Ini kita paralelkan. Kalau paralel langsung kita jumlahkan. Nanti setelah diparalel hasilnya ketemunya ini. Ada K pengganti paralel. Ini kita sambung dengan K3. Ini K3-nya tetap ya. 2 ini diganti dengan KP. Kalau sudah seperti ini sudah menjadi rangkaian seri. Maka dari rangkaian seri ini kita mencari K secara totalnya 1 per KS. Maka S nanti akan ketemu seperti itu. Oke, sekarang kita terapkan pada soal ya. Bentar, saya carikan soal dulu. Oke, perhatikan untuk contoh ini ada 3 bekas yang dirangkai secara campuran ya. Ini ada bekas 1, bekas 2, K1 dan K2 itu dirangkai secara paralel. Kemudian hasilnya nanti kita seri dengan K3. K1 100 Newton, K2-nya 200 Newton, K3-nya 300 Newton per meter. Berapa besar gaya yang diperlukan agar bekas bertambah panjang sebesar 10 cm? Oke, pengerjaannya kita selesaikan K totalnya dulu, K pengganti. Kalau dilihat, ini yang bisa diselesaikan adalah yang paralel dulu ya. Berarti kita mencari K paralel dulu. Berarti K1 ditambah K2. Berapa ini? 100 ditambah 200. Ini adalah 300 Newton per meter. Setelah itu, hasilnya ini nanti K1 setelah diparalel dengan K2, maka hasilnya kita seri dengan K3. K pengganti serinya 1 K seri 1 per K paralel, ini karena ini sudah bergabung, sudah jadi 1 KP ini ya, ditambah dengan 1 per K3. Masukkan angkanya, berarti 1 per berapa ini? 300 ditambah 1 per 300, kebetulan sama. Terus nanti berarti bagaimana cara mencarinya? Oke, sekarang kita hitung dulu. Kebetulan penyebutnya sudah sama. 1 ditambah 1 berapa? 2 per 300. Ini 1 per KS. Maka KS bagaimana? KS kita balik. KS per 1 berarti 300 per 2. Ini ketemulah 150 Newton per meter. Oke, sekarang KS-nya sudah ketemu. F-nya yang ditanyakan adalah F-nya. Ini delta X-nya untuk bertambah panjang sebesar 10 cm. Berarti kita ubah menjadi meter dulu, karena ini kebetulan ini Newton per meter. Tapi seandainya ini adalah Newton per cm,
Newton per sentimeter, maka ini bebas saja. Kebetulan ini per meter, maka ini kita setarakan. 10 cm kita ubah jadi meter dulu. Jadinya berapa? 0,1 meter. Yang ditanyakan F-nya berapa kayak pegasnya? F sama dengan K dikalikan delta X. K-nya ini berapa ini? 150 kali delta X-nya 0,1. Ketemulah 15 Newton. Oh, berarti kesimpulannya besar gaya yang diperlukan untuk menarik pegas sehingga bertambah panjang sebesar 10 cm atau 0,1 meter itu adalah 15 Newton. Oke, kira-kira bisa ya. Jadi ini untuk materi kita nanti simpel aja, hanya untuk rangkaian seri paralelnya. Intinya kita mencari K pengganti dari rangkaiannya, konstanta pegas pengganti dari rangkaiannya. Bentuknya macam-macam. Yang penting kalian tahu konsep seri paralelnya dulu. Kalau paralel langsung dijumlahkan, kalau seri kita jumlahkan tapi dalam bentuk seper. Seperti itu. Nah, oke, kira-kira bisa ya? Ya, untuk pertemuan pagi ini saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.